Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih saudaraku. Salam. Diberkati Tuhan. Mari belajar hari ini dari Kejadian 13. Saya berikan tema hari ini adalah hidup dalam kasih. Kejadian 13. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Kejadian 13. Masih dikit. Tak tunggu sampai jam 9. Berarti khotbahnya sudah banget. Kejadian 13. Yang sudah ketemu katakan amin. Next, mari belajar hari ini bagaimana ketika Tuhan memakai Abraham dan Lot menjadi bagian tertulis dalam Alkitab, dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, kita baca di natsnya yang kita belajar hari ini. Ayat 6 dan 7. Mari perhatikan. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Saudara perhatikan di sana. Sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Saudara, ketika Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, ada ponakannya itu yang ikut dia, namanya Lot. Nah, pada waktu itu ketika mereka berangkat dari Ur Kasdim, saudaraku ya, tidak banyak harta. Bahkan dalam tanda kutip mereka tidak bisa membawa apa-apa. Karena apa? Tidak ada yang dibawa, saudaraku ya. Nah, ketika sampai di tanah mereka, di tanah tersebut, di tanah yang mereka tempati pada waktu itu, mereka semakin kaya, dan ternak itu kalau zaman dahulu biasanya ada kambing domba, ada lembu sapi, ada apa lagi? Onta, babi reneng, karena di Perjanjian Lama itu haram, saudaraku ya. Jadi babi rano. Nah, saudaraku, onta mungkin kedelai, oh keledai ya seperti itu. Jadi saudara fokus hari ini. Nah, ada tekan timo, tekan onta, tekan sapi, lembu, tekan kambing, domba, kambing, karena kambing dan domba beda, saudaraku ya. Nah, saudaraku, karena banyaknya perhatian ini, terkadang sekarang ini terjadi itu seperti itu. Apalagi ini zaman-zaman masa kampanye, saudaraku ya. Ini saya nggak kampanye, saya nanti sama pemerintahan gereja nggak boleh buat kampanye. Terkadang seperti itu, gitu. Senduran damai, salaman, berpelukan, gitu. Ketika ada apa-apa mungkin saling tukar traktiran makan lah, traktiran hadiah seperti itu. Di bawah ribut. Kenapa? Wah, aku sini, aku dukung dia, aku dukung dia. Terjadi perkelahian. Kenapa? Gara-gara beda partai. Ya, boten. Terkadang seperti itu. Mau pilihan apapun, mau pilihan RT, gini raon pilihan RT yo. Weneng yo. Ada. Mau pilihan RT, pilihan RW, pilihan bekel, pilihan bekel. Saya pilihannya kan lewat langsung ke tes seperti itu ya. Mau pilihan apapun ketika pilihannya beda ya, terjadi perkelahian. Saudara, yang terjadi pada waktu yang berkelahi bukan Abraham dan Lot, tetapi para gembalanya, anak buahnya yang berkelahi. Mari perhatikan hal ini, saya bagikan dua bagian. Bagaimana hidup dalam kasih itu. Yang pertama, tidak suka konflik. Mari perhatikan ayat ke-8. Saya minta volunteer ayat ke-8. Bisa dibacakan? Kejadian 13 ayat 8. Saudara, seorang Abraham itu luar biasa. Ketika dia tahu di bawah mereka sedang konflik, yang terjadi itu pasti menjadi pemimpinnya pasti akan ya sedikit jengkel, gerunde, tetapi senang juga. Kenapa senang? Ya karena anak buah yang belani dia, berarti dia setia dengan aku. Tetapi Abraham beda. Ketika ada konflik terjadi pada waktu dia nggak suka dengan konflik tersebut.
Dia berusaha untuk menjadi seorang pendamai. Dan dia katakan pada Lot, Lot, kamu tuh ponakanku, dalam bahasa saya seperti itu. Kamu itu ponakanku, Lot. Mbok please, nggak usah berkelahi lah. Anak buahmu tuh anak buahku. Mbok please, nggak usah berkelahi. Saudaraku, karena Abraham dia tahu benar, kalau konflik terjadi terus menerus, yang terjadi bukan hanya cekcok, tetapi bisa bendo-bendonan. Saudaraku, karena pada waktu itu sesuatu hal yang lumrah untuk memperebutkan teritorial, memperebutkan tempat, terkadang harus perang. Saudara, Abraham memberikan contoh buat kita. Ketika ada orang yang sedang konflik, terkadang kita malah bakar kloso. Nak bosone zaman sing mbah-mbahku mbiyen kan ngono to. Ketika ada orang padu, ayo bakar ki kloso, bakar ki kloso. Karena apa? Ben tambah dadi gitu. Ben dadi terkadang menjadi provokator. Ayo terus, ayo terus, ayo terus. Gur ngono tok padune enggak asik seperti itu. Ngono tok gur surung-surungan enggak asik seperti itu. Nah, saudaraku, tetapi Abraham beda. Dia sangat berbeda. Ketika ada konflik, dia enggak senang dengan konflik, apalagi pertumpahan darah. Bahkan terjadi, saudara, ketika Lot mau dihancurkan sama Tuhan, dia juga berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, kalau sampai ada 10 orang benar Tuhan, please jangan dihukum sana. Tapi ternyata nggak ada orang 10 di Lot, hanya dihancurkan oleh Tuhan. Karena dia nggak suka dengan konflik, dia nggak suka dengan pertumpahan darah. Abraham mengajarkan kita bahwa hidup dalam kasih itu orang yang tidak suka dengan konflik. Tapi sekarang ini dewasa ini berbeda. Banyak orang bukan tidak suka dengan konflik, iya, tapi suka jadi provokator, jarak. Kenapa jarak? Dia tahu jika ini terjadi, ini pasti ada sesuatu yang mungkin ada yang marah, ada yang jengkel, ada yang mungkin dia kecewa berat dengan tindakanku. Tapi jarak. Kenapa? Karena dia ingin diperhatikan. Berbeda dengan Abraham. Ketika ada konflik, dia tidak jarak. Saudaraku, pada waktu saya STM, hampir salah satu kelas bukan di kelas kami, itu ditangkap polisi. Karena ketika ada, biasanya kalau bulan Agustus itu ada namanya lomba antar sekolahan di tahun 95 pada waktu itu. Jadi banyak teman-teman itu berarti yang sebaya dengan saya ya. Itu belum lahir pada waktu itu, tahun 95-96. Banyak teman-teman satu kelas lebih itu ditangkap polisi. Nah, akhirnya ada kepala sekolah kami namanya Pak Haji Tukiman Ibrahim Sodik, itu dipanggil sama kepolisian, langsung diinterogasi sama kepolisian. Saudaraku, yang terjadi waktu itu, Pak polisi tanya, Pak polisi kepada Pak Haji ini, kami manggilnya Pak Haji, sampai hari ini beliau masih sugeng, saudaraku ya. Anak buahmu ngeroyok STM pada waktu itu, STM PGRI. Jadi kenapa ngeroyok? Ya saya kurang tahu, karena kan STM kamu STM yang sangat besar. Mbak Reni bisa tahu karena STM kami STM yang sangat besar. Jadi di sekolah saya angkatannya itu ada yang bagian mesin tenaga itu 10 kelas. Terus yang bangunan ada 4 kelas dan yang elektrik itu ada 2 kelas. Jadi pada waktu itu ada namanya sekitar ada 18 kelas angkatan saya tok. Belum angkatan yang kelas 3 dan kelas 1 atau kelas 2, pada saya lupa pada waktu ketika ada masalah ini. Dan kalau di total angkatan kami dengan semua itu 1.500 di SMK tersebut. Karena SMK kami sangat banyak dan ngeroyok di SMK PGRI, dan Pak Haji orang yang lumayan bijak menurut saya, tapi ya menurut saya enggak juga sih. Dia mendatangi teman-teman kami yang di penjara seperti itu. Langsung, kenapa kalian ngeroyok? Saudaraku, teman-teman kalian jawab seperti ini. Yo karena mereka mulai dulu, Pak. Langsung Pak Haji Tukiman Sodik datang kepada polisi. Pak, saya setuju mereka masuk penjara. Loh, kenapa? Ya, biarkan mereka berkelahi. Daripada saya nonton tinju di TV, tak nonton anak buahku tinju seperti itu. Jadi sampai polisi gede-gede kayaknya semua teman-teman kami dilepaskan. Karena apa? Karena mereka orang yang lumayan ketakutan, karena kami itu setiap minggu prakteknya di mesin bubut itu memakai pukul. Bawa apa namanya? Pakai pukul. Membuat martil.
Ngerti ya martil ya? Sing buat mukul paku tuh. Hampir tiap minggu kami praktek kalau di mesin bubut itu buat pukul. Dan kami anak-anak sing lumayan nakal, aku nggak nakal pada waktu itu, hanya orang-orang saja yang katakan saya nakal kok. Itu senengannya gawe pukul, disimpan ke Bali. Nah, ketika ada terjadi sesuatu di tas kami semuanya pasti ada pukul, saudaraku ya. Jadi ketika ada perkelahian pasti semuanya bawa pukul, jadi sehingga pada ditangkap gara-gara apa? Hampir semua STM, YPPB, Yayasan Pendidikan Pembangunan Bintang itu bawa pukul, saudaraku. Jadi kebanyakan anak mau tegak-tegakan mungkin nggak apa-apa mungkin ya, karena semuanya bawa pukul, hanya dimasukkan penjara semuanya seperti itu. Tapi Pak Ibrahim Tukiman itu sampai berkata, wes daripada aku nonton Tyson, aku nonton anak buahku. Lu anak buahmu nggak pakai tangan Pak, pakai pukul. Nah, walah, jebul pakai pukul kan? Ya sudah. Kalau Abraham itu berbeda, dia nggak senang dengan konflik, dan dia bukan provokator konflik. Dia tahu anak buahnya berkelahi. Mungkin dia jika ingin kekayaan dengan harta berlimpah, nggak apa-apa, rebut belah sana. Nggak apa-apa, luaskan belah sana. Wes nggak apa-apa. Tapi berbeda dengan Abraham. Dia orang yang tidak suka dengan konflik. Orang yang hidup dalam kasih adalah orang yang tidak suka dengan konflik. Orang yang tidak suka dengan konflik bukan orang yang menjadi provokator. Saudaraku, mari belajar hari ini supaya hidup kita itu hidup dalam kasih yang tidak suka dengan konflik. Konflik memang terkadang diizinkan Tuhan, tapi kita berusaha juga jangan sampai itu konflik terus terjadi. Mari belajar hari ini bahwa Allah kita luar biasa, mengajar sesuatu yang sangat baik lewat Abraham ini. Orang yang tidak suka dengan konflik. Ketika terjadi di bawah ada ribut, dia nggak pernah provokatori. Ayo teruskan ributmu, teruskan ributmu. Tapi dia tidak suka dengan konflik sehingga dia berkata pada Lot, Lot, kita ini saudara. Gara apa? Gara-gara sawah terkadang. Susah didamaikan. Hanya gara-gara apa? Terkadang gara-gara pentol cilot aja sampai nesu. Ya boten. Gara-gara pentol cilot, regane piro tuh pentol cilot ki? Siji terkadang ada sing 500, eneng sing 2003, eneng sing paling larang piro pentol cilot? 1000 ya. Terkadang kakaknya tidak dibelikan, adiknya dibelikan, kakaknya nesu, wadek terus. Konflik terjadi, suka dengan konflik. Tapi Abraham mengajarkan kita, hiduplah dalam kasih, tidak suka dengan konflik. Ada amin? Coba tengok kanan kirimu, katakan jangan suka dengan konflik. Ketika engkau suka dengan konflik, berarti hidupmu akan panas terus. Jika engkau jengkelan melihat sesuatu sama orang lain, ketika orang lain bertambah-tambah kekayaannya, ketika orang lain mungkin bertambah-tambah mungkin apa yang dia miliki, baik kendaraannya, baik panennya, baik uangnya. Ketika orang lain mulai bertambah-tambah dengan banyak hal, ketika saudara mulai panas, mulai jengkel, berarti saudara senang dengan hidup dalam konflik. Tapi saya katakan saudaraku ya, bagian saudara tidak akan tertukar dengan bagian orang. Tapi legowo bahasa Jawa. Legowo dalam bahasa Jawa itu artinya ikhlas, menerima keadaan. Mari perhatikan di ayat yang ke-9 sampai 12. Pilihlah Lot, jika kamu ke kiri, aku ke kanan. Gede nggih? Nggih, setuju nggih? Nggih. Nak jenenge kon milih tempat sing subur karo sing tandus, saudara milih mana? Subur nggih. Dan pilihan pertama pasti pilih apa? Sing apa? Subur, mesti ra mungkin ora. Ini logika kita pasti berkata seperti ini. Umpamanya ada dua pilihan, laki-laki ganteng sama laki-laki elek, milih mana sing ibu-ibu? Ganteng, elek yo momen, cari sama. Dan pilihan pertama pasti pilihan yang terbaik secara manusia. Dan Lot memilih tempat yang sangat subur, sehingga mereka berpisah. Lot kemana? Ke daerah Sodom dan Gomora.
Dan Abraham kemana? Ke tanah Kanaan. Saudara, bisa menangkap ini? Bisa menangkap ini ya? Lot memilih tempat yang sangat subur di mata manusia. Karena apa? Mungkin dia berkata, wow, hijau luar biasa. Ternakku tidak mungkin kekurangan. Aku bisa kaya raya di sini. Mereka sudah kaya. Tapi pikiran Lot gak mungkin toh yo. Kalau kita ngarit itu bukan kasih bergolong sing elek-elek. Nggih mboten. Umpamane kita mau ngarit di sawah, gak mungkin kita hanya ngasih damen tok. Pasti yo eneng bengok, eneng suket sawahan, eneng semuanya. Karena apa? Karena kita pasti milih yang terbaik buat ternak kita. Lot juga sama. Dia memilih tempat yang lebih baik daripada tempatnya Abraham. Saudara, dan Abraham itu yang sangat legowo. Dia mendapatkan bagiannya turahane sopo Lot. Dalam pandangan Lot, Kanaan tempat yang jelek, Sodom Gomora tempat yang sangat baik. Tapi perhatikan ini. Abraham orang yang cinta Tuhan. Abraham orang yang luar biasa. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang hidup benar di mata Tuhan. Itu berkata seperti ini, Lot, mbok ora kabeh kono kae to. Mbok aku wis bagian sesubur. Mosok kowe kabeh sing subur-subur akeh kaya ngene. Mungkin bisa berkata seperti itu. Tapi Abraham berkata, jika kamu ke kiri, aku ke kanan. Jika kamu ke selatan, aku ke utara. Pilihlah bagianmu supaya kita gak bertengkar. Saudaraku, dan berkatnya aku gini so nganu. Kejadian 13 ayat 14 sampai 17. Kejadian 13 ayat 14 sampai 17. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, padanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Yes, amen. Jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah. Iya, mari perhatikan hal ini. Menjadi tanah perjanjian pada waktu itu bukan pilihannya Lot. Karena pilihan Lot itu pilihan yang terbaik. Bukan pilihan manusia. Pilihan manusia sudah diambil Lot. Pilihannya Abraham itu turahane Lot. Mungkin pada waktu itu mungkin dikatakan tandus. Tapi perhatikan ini. Abraham hidup benar. Ketika di mata manusia, Tuhan membalikan karena itu bagian dia menjadi sangat subur. Saudaraku, bisa menangkap ini saudaraku ya. Maka hiduplah benar. Karena bagianmu tidak ditentukan karena warisanmu itu mungkin jelek, mungkin tidak baik di mata orang. Tapi selama engkau hidup benar di mata Tuhan, Tuhan akan pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ini yang saya maksudkan. Orang-orang yang punya legowo hidupnya. Orang-orang yang bisa nerima dengan hidupnya. Tuhan akan membela dia. Abraham menjadi contoh yang luar biasa. Dia dibela Tuhan. Kenapa? Dia bisa legowo dengan pilihan Lot yang sangat subur. Di tempat yang kurang subur. Saudaraku, dan Tuhan menantang Abraham seperti ini. Pergilah di sana, di bagianmu, dalam bahasa saya seperti itu. Kalau bagianmu Abraham, ngadeg koneng kono, pandanglah sekelilingmu. Arep ngidul, ngulon, ngalor edan, pandanglah sekelilingmu. Dan Tuhan berkata apa? Tempat ini akan menjadi apa? Tanah perdapat. Tidak dapat dihitung jumlahnya. Janji ini, Abraham sudah tua. Ketika saya berkata kepada Mak Titi, tahu Pak wis tuwa ngawur seperti itu. Saudaraku, kemungkinan besar ketika Abraham menerima janji itu, mungkin dia akan guyang-guyu seperti ini. Aku punya Tuhan kok ya aneh men to ya. Kok ya nyeleneh men bojoku wis tuwa kok keturunanku akan memenuhi bumi iki maksudnya piye? Saudaraku, tetapi janji Tuhan digenapi oleh Tuhan. Tanah perjanjian menjadi Tuhan membela Abraham karena dia orang yang tidak suka dengan konflik. Orang yang mau legowo, menerima keadaan.
Banyak orang-orang nggak bisa menerima keadaan. Karena apa? Karena bagiannya sidik. Kalau saya kecil, saudaraku ya, waktu saya kecil, mamane ada bapak ibu, kan kesempatan, biasanya tinggal merantau terus bapak ibu, kesempatan nak dijajak ke, kudu tangan loro isi. Penting tanganku loro kudu isi nane bapak ibu. Kenapa? Kesempatan mumpung eneng bapak ibu. Biasanya kok tinggal terus aku melu simbah wae, ketika aku jak dolan yo kesempatan. Jajan tangan loro kudu isi seperti itu. Padahal ning kene sik Saudaraku, ingatlah baik-baik. Abraham berbeda. Dia orang yang legowo ketika menerima keadaan pada waktu itu. Dan orang yang legowo dalam hidupnya akan dibela Tuhan. Katakan amin. Tengok kanan kiri mengatakan, jika kamu legowo, kamu akan dibela Tuhan. Seperti itu. Wow. Tuhan kita keren, men. Luar biasa. Menerima keadaan. Dan Tuhan akan bela saudara. Ketika kamu terima keadaan, Tuhan akan bela saudara. Mungkin bagian kita sangat sedikit. Atau mungkin bagian kekayaan kita sangat sedikit dibandingkan orang lain. Tetapi kita mencatat, bagian kita adalah Tuhan kita. Ada pujian, selain kau, tiada yang lain yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan dagingku habis lenyap, Tuhanlah bagian kita. Amin. Mereka pujian ini, ya berdoalah. Selain kau, tiada yang lain. Amin. Ada padaku di surga. Selain kau, tiada yang lain yang kuingini di bumi. Yang kuingini di bumi. Mari katakan, selain kau tidak yang lain. Selain kau tiada yang lain. Ada pada di surga. Selain kau tiada yang lain yang kuingini di bumi. Yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bahagiaku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara,
Hiduplah dalam kasih. Kita punya contoh seperti Abraham. Ketika ada konflik, dia tidak suka dengan konflik. Dia berusaha untuk mendamaikan segala sesuatu. Dan dia orang yang legowo. Orang bisa menerima keadaan. Ketika Allah pilih bagian yang lebih subur dari dirinya, dia terima itu. Dan Tuhan punya janji luar biasa kepadanya, bahwa tanah yang menjadi bagian dia. Bukankah Abraham juga berusaha supaya tidak ada konflik, juga tidak ada pembunuhan di sana? Dia berkata pada Tuhan, Tuhan, jika ada 10 orang benar, Tuhan tolong jangan hancurkan Sodom dan Gomora. Tapi tidak ada. Dan semuanya sia-sia yang direncanakan oleh Abraham, dihancurkan oleh Tuhan semuanya. Tapi bagian Abraham tetap ada sampai hari ini. Bagian Abraham tetap ada sampai hari ini.